Salam sejahtera dan anugerah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara sekalian. Judul renungan hari ini adalah Yesus datang untuk memberi teladan hidup. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 yang demikian bunyinya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama, aspek teladan hidup dari Tuhan Yesus untuk kita, satu kasihnya dan pelayanannya untuk orang-orang yang menderita, orang-orang berdosa, bahkan dirinya mengorbankan jiwanya untuk orang-orang berdosa. Matius 20 ayat 28. Aspek yang kedua, kerendahan hatinya. Dia Allah, tapi dia mau mengambil rupa seperti manusia. Dia tidak selalu meninggikan dirinya, tapi merendahkan dirinya sedemikian rupa. Yohanes 14 ayat 15. Matius 11 ayat 29. Yang ketiga, ketaat pada Tuhan Allah dan kepada manusia. Dia taat kepada kehendak Tuhan Allah sebagai teladan bagi manusia. Bahwa inilah ketaatan pada Allah seperti Tuhan Yesus taat pada Allah. Yohanes 14 ayat 15. Aspek yang keempat, pengampunan dosa. Tidak membalas jahat ke jahat. Pada saat disalib pun dia sempat mengatakan, ampunilah segala dosa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dalam situasi disalib, dia tetap mengampuni, dan teladan ini harus kita lakukan. Aspek kelima, kehidupan tanpa dosa. Sebab dia tidak pernah berdosa, karena dia menjaga hati dan pikirannya terus supaya dia tetap jauh dari dosa. 1 Petrus 2 ayat 22. Aspek yang keempat, doa dan ketergantungan kepada Allah Bapa. Dia selalu berdoa, berserah kepada Tuhan Allah Bapanya. Lukas 5 ayat 16. Bagian yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana mengikuti keteladannya. Sekarang manusia, tadi Tuhan Yesus sebagai teladan. Sekarang manusia bagaimana menteladani Tuhan Yesus. Melihat Yesus sebagai gaya hidup secara menyeluruh. Gaya hidup orang-orang di dunia ini harus seperti gaya hidup Tuhan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Yang kedua, manusia harus mengikuti jejaknya, sebab kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. 1 Petrus Yohanes 13 ayat 15. Yang ketiga, membentuk karakternya melalui firman Tuhan, seperti dia. Yohanes 14 ayat 21. Bagian yang ketiga, sekarang bagaimana orang-orang percaya, tadi orang dunia, tapi orang-orang percaya menteladani Tuhan Yesus, khususnya untuk orang percaya. Satu, kewajiban hidup sama seperti Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Yang kedua, panggilan untuk mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 4. Yang ketiga, menyangkali diri. Matius 16 ayat 24. 4. Jadi teladan bagi orang-orang lain. 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, bagian yang 4 sekarang sebagai kesimpulan.
Bagaimana Tuhan Yesus menteladani kita manusia. Satu, perintah untuk mengikuti jejaknya pada hari Natal ini tahun 2025. Jadi Yesus yang sebagai Natal ini memerintahkan kepada kita untuk mengikuti teladannya. 1 Petrus 2 ayat 21. Teladan Tuhan Yesus dalam pelayanan, merendahkan hati. Mari kita teladan pada hari Natal 2025 ini. Yohanes 13 ayat 15. Kesimpulan yang ketiga, teladan dalam kasih dan pengampunannya kepada setiap orang. Yohanes 13 ayat 34. Yang keempat, teladan untuk sesama manusia. 1 Korintus 11 ayat 1. Yang kelima, mari kita saksikan ke dunia sesama kita pada hari Natal ini dalam kegelapan diterangi dengan terang Tuhan Yesus, supaya mereka pun juga bisa menteladani pada samanya. 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, saudara kekasih, saya akan selalu berdoa pada saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya selalu menteladani Tuhan Yesus, karena Tuhan lebih dahulu telah menteladani gaya hidup mereka, gaya hidup Dia pada kita. Mari kita teladani. Immanuel. Amin.